Halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini saat ini saya akan unboxing ya. Ini udah saya buka tadi sedikit, belum belum itu belum jadi. Jadi ini sebuah kabel Ugreen, sebuah kabel Ugreen yang 240 yang ada LED display ya. Model seperti ini nih, LED display seperti ini nih. Jarang ada sih ya. Jadi punya punya apa namanya Ugreen yang pakai display itu jarang. Apalagi merek Anchor ya. Anchor itu saya belum pernah menemukan yang ada displaynya seperti ini ya. Kalau teman-teman ada yang menemukan yang Anchor ada displaynya gini, bisa di kolom komentar ya, kasih tahu saya itu. Saya kondisikan. Ya. Jadi ini 240. Nah, ini. Nah, ini loh. 240 seperti ini. Wow. Ini sudah ada makernya ya. Kalau penjelasannya ini ya sudah ada maker ya. Nanti kita cek ya. Nah ini loh, ada seperti ini nih jarang. Kayaknya satu satu kabel ini aja ya serinya ya yang ada displaynya gini ya. Dia udah ada maker chip, rugged and durable, smart digital display. Nah ya kan, ini loh maksud saya ini smart digital displaynya ini apa namanya baru baru ini ya seri Ugreen ini seperti ini. Wah, enak ya ngelihatnya ya kalau kita beli kabel ya, tapi kemasannya ini menyenangkan seperti ini, enak gitu loh dilihatnya ya kan. Jadi kita kadang dosnya pun kita nggak jadi buang gitu loh. Nah ini ya, ya toh tuh bahannya ini bagus. Kita buka ya. Oh, ini pembukanya aja ada petunjuknya seperti ini. Oh, tuh. Ah, ini dia. Ya kan? Tuh. Ya. Wih, wah, edan. Nah, ini kosong. Kemasannya mantap ya. Ini yang 1 meter ya. Kebetulan saya pengennya cari sebenarnya yang lebih pendek lagi kayak ini ya, 50 cm. 50 cm. Ini kayaknya sepertinya kalau tidak salah ada yang eh, berapa ya? 2 meter. 1 meter lebih atau 2 meter ya. Itu ada. Loh, enak ya kalau dilihat gini ya. Walaupun kita tidak pernah membacanya, tapi paling nggak ada user instructionnya seperti ini ya, enak dilihatnya ya, ya kan? Tuh tempatnya, mantap. Sekarang tuh ini ada apa lagi nih? Oh, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tuh kita singkirin dulu deh. Hmm? Gitu loh maksud saya. Kalau kabel apa barang bagus, brand bagus, terus menghargai barangnya, nah mantap ya. Oh ini loh, 240 ya. Ini tulisannya ini 240 ya. Kabelnya sih nggak begitu kaku ya. Ntar kita buka dulu ya. Nggak begitu kaku. 240 sudah e-maker, susah banget ini. Oh ya nggak begitu kaku, asli, nggak kaku banget ya. Ya ini enak ini enak. Oh dalamnya hitam tapi, hah? Ya kan? Ini loh. Kita coba ya. Kita coba untuk ngecas 140 dulu ya. Kita coba ngecas 140 berjalan. Kita coba dulu. Terus apa tuh? Tik.
Suara di speaker. Kita tes. Nah, jadi kita melihat angkanya di sini ya. Angkanya ini. Oh, ini ada plastiknya ini. Ada plastiknya, bentar, dilepas saja. Ah, ini. Ya. Coba dulu. Warnanya putih ya. Wow, ya jalan nih 140 ya. 140 ya masuk ya. Tadi. Oh, jadi ada volt. Nah, 140 watt, ini watt ya. Ini ampere, 5 ampere dan 27,9 volt. Ya, kelihatan ya. Nah, ini. Jadi dia tampilannya muncul apa namanya? Tiga-tiganya ya. Mulai dari watt, voltase dan ampernya semua ada. Ya, lumayan ya. Ini bukan kabel sakti loh ya. Aduh, sampai kesel kalau ngomong kabel sakti. Ini bukan kabel sakti loh ya. Tapi ya bagus ya. Ini kita kalau tidak punya, istilahnya tidak punya peralatan seperti ini, tapi carilah kabel-kabel yang seperti ini loh. Ya, jadi kita bisa membantu dalam hal pengecasan. Misalkan kita mau ngecas ke laptop atau ngecas yang lainnya lah, seperti itu kita bisa kelihatan ya. Ini kayak ini bisa tampak 140 watt ya. Nih, voltnya juga kelihatan. Nah, ini 140 watt. Itu loh maksud saya. Mantap. Ini bukan kabel sakti, tapi coba kita buktikan kalau ini bukan kabel sakti ya. Biasanya yang dibuktikan itu ini dibuktikan kalau ini kabel sakti. Kalau ini dibuktikan kalau ini bukan kabel sakti itu ya. Ntar. Iya. Kita coba. Nah, kalau seperti ini ya, kita ngecas nggak perlu pakai peralatan lagi, tapi kita ini bukan ya. Tuh nggak muncul koma desimal. Tapi kita bisa melihat ini gitu loh. Nah, ini loh. Ya, 5 volt. Nah, ini berjalan 9 watt. Nah, ini ampernya. Jadi bisa kelihatan ya. Tuh. Ya kan? Jadi perlu kalau kita ngecas itu perlu ada LED display seperti ini, penting juga gitu loh. Supaya kita bisa mengetahui charger kita ini fungsi pengisiannya berjalan normal atau tidak, itu perlu seperti ini gitu loh. Nah, ini masuknya 5 volt. Pengisiannya 8. Oh, ini tapi untuk ke ini bukan kabel sakti soalnya. Sekarang kita akan ngetes untuk ini e-makernya. Ini yang penting ini. Kalau e-maker itu misalkan kita colokkan seperti ini, ini kita tes ya. Kita tes langsung e-makernya. Nah, ini USB-C e-maker ya. Nah, ini langsung muncul seperti ini nih. Nah, ini benar. Ini asli e-makernya asli dan apa namanya? Kualitasnya bagus. Ini e-makernya. Di sini petunjuknya jelas ya. 50 volt 5 ampere ya, 240 ampere. Nih keterangannya, ya kan? Bentar saya liatin ya. Tuh. Muncul semua, ya kan? Terus dia panjangnya berapa, itu muncul. Itu loh. Nah, ini gunanya ada e-maker seperti ini, kita sudah fix itu aman gitu loh. Kalau kita dalam menggunakan apa namanya, pengecasan, lebih nyaman lah, lebih tenang kita menggunakannya gitu loh. Terus habis itu
transfer data pun bagus jadinya dengan menggunakan kabel-kabel seperti ini gitu loh. Ya. Pengecasan juga bagus, walaupun tadi kita ke mana ke Poco nggak bagus ya. Itu ya karena memang beda ya, memang bukan kabel sakti ya. Nah ini coba kita ke Oppo. Ya, ya seperti itu ya kalau power delivery ya. Dia masuknya cuman di sini 13 watt, PD 18 watt. Ya memang seperti itu. Gitu loh. Karena ini memang bukan untuk protokol apa? Protokol kabel sakti atau protokol yang dikendaki daripada handphone kita gitu loh ya. Nah, ini kalau kita ngecas misalkan kalau ke mana? Ke iPhone 15, 16, 17 ini bagus. Ya. Ke iPhone 15, 16, 17 kan itu iPhone 15, 16, 17 kan sudah pakai port C ya. Jadi pakai seperti ini bagus. Dan kita kalau mau transfer data pakai ini juga bagus gitu loh. Nah, itu loh ya. Jadi kita harus bisa membedakan apa namanya? Kabel sakti fungsinya dan kegunaannya kabel power delivery biasa seperti ini fungsinya, kegunaannya itu harus bisa kita bedakan gitu loh ya. Jadi ini sengaja saya kondisikan karena kenapa? Karena di satu sisi saya juga memerlukan yang ada displaynya seperti ini ya. 240 display. Ya. Jadi kalau kita ngecas atau mencoba perangkat tidak harus ada ini ya. Jadi langsung kita cobakan seperti tadi saya tunjukkan gitu loh. Oke. Saya kira cukup sekian dulu ya mengenai unboxing wah Ugreen 240 ya, Ugreen 240 yang sudah ada eMaker-nya. Ini jelas ada eMaker-nya ya, sudah jelas. Begitu dimasukin ke apa namanya PowerJet itu langsung masuk. Tapi kalau eMaker yang istilahnya kurang bagus, itu tidak bisa terdeteksi di PowerJet ya. Dia kalau di Finearsi kedetek ya. Ini biar tahu perbedaannya ya, kenapa ada yang bagus, ada yang kurang bagus itu. Masalah bagusnya, kualitasnya gimana ya, hanya saja saya bisa ngelihatnya dari sisi itu aja. Mengenai teknisnya gimana ya nggak tahu ya kan, karena kan itu yang punya eMaker itu kan bukan saya ya. Oke, jadi ini jelas eMaker-nya jelas ya. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you. Thank you. Mana nih?